Mendonorkan plasma konvalesen saat ini menjadi salah satu metode penyembuhan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Kepada Kalteng TV, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Doris Silvanus, Dr. Theodorus Sapta Atmaja, yang menjadi pendonor plasma konvalesen pertama di Kalimantan Tengah ini, memberikan informasi sebenarnya apa sih donor plasma konvalesen ini. Jadi donor plasma adalah yang diambil hanya plasmanya saja, bukan darah keseluruhan atau yang disebut dengan whole blood. Kalau whole blood itu semua komponen darah diambil. Darah merah diambil, plasmanya diambil. Tapi kalau untuk donor plasma, ini yang hanya diambil hanya plasma saja. Plasma ini berbeda dengan donor darah seperti biasa. Kalau donor biasa kan kita tinggal kasih tangan, ditusuk, ya kalau setelah screening ya, tusuk, masukin di kantong. Kurang lebih setengah jam sampai 45 menit lah, rata-rata setengah jam selesai. Kalau donor plasma tidak bisa. Karena kita dimasukin jarumnya besar, sama seperti kayak donor darah biasa, cuman selang itu terhubung dengan mesin. Mesin ini yang mengurai, yang akhirnya yang diambil dalam kantong itu hanya plasmanya saja. Kemudian sel darah lainnya masuk lagi ke tubuh kita. Persyaratannya untuk menjadi donor plasma konvalesen adalah selain memenuhi persyaratan donor darah biasa, ya, jadi dia harus terbebas dari penyakit sifilis, HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Mereka juga pada pendonor plasma adalah orang-orang penyintas yang pernah dulu terkonfirmasi positif, kemudian dia sembuh dari penyakit COVID-19-nya, dan boleh dikata dalam 2 minggu setelah dia sembuh itu tidak mempunyai gejala. Tidak ada gejala berarti, ya, setelah dia dinyatakan bahwa pasien tersebut, orang tersebut sudah negatif, ya. Karena jangan sampai para penyintas tadi antibodinya sudah tidak ada, nggak ada guna yang diambil plasma biasa. Yang kita butuhkan antibodi yang ada di dalam plasma tersebut untuk mengobati pasien-pasien yang kebetulan kritis kena COVID. Saya kebetulan sebagai donor plasma pertama di Kalimantan Tengah. Saya terkonfirmasi positif di tanggal 27 September 2020. Kemudian saya dilakukan perawatan walaupun tidak ada gejala yang berarti waktu saya kena COVID, dan pada tanggal 6 Oktober saya dinyatakan sembuh dan swab PCR saya negatif. Kemudian pada tanggal 5 Desember saya melakukan donor plasma pertama. Kenapa? Karena alat tersebut adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan, baru datang. Pas kebetulan saya baru sembuh, alat itu disumbang dari sana, dari kementerian. Carilah pendonor. Ya, carilah pendonor, akhirnya saya ditawarkan mau enggak untuk menjadi donor plasma pertama. Kebetulan saya juga pendonor rutin di PMI. Ya, kalau enggak salah pada saat itu saya posisinya udah 37 kali donor darah rutin. Kemudian saya diperiksa untuk melakukan pemeriksaan screening. Apakah antibodi pada diri saya, karena saya mantan penyintas, ya, penyintas, masih ada apa enggak? Ternyata antibodi saya pada saat tersebut adalah memenuhi syarat untuk dilakukan donor plasma konvalesen tersebut, ya. Jadi saya akhirnya menjadi pendonor pertama di tanggal 5 Desember tahun 2020. Dan kebetulan saya mau donor lagi yang berikutnya, antibodi saya sudah mulai menurun. Nah, artinya lama-lama bisa hilang nih. Kemudian ada peraturan dari pemerintah yang terbaru, dulu kan penyintas tidak perlu divaksin katanya. Kemudian ada peraturan yang baru lagi, ada regulasi yang baru bahwa penyintas divaksin. Nah, saya akhirnya melakukan vaksinasi di tanggal 13 Februari dan 27 Februari. Nah, kebetulan sekarang antibodi saya sudah cek 2 hari Sabtu minggu lalu, antibodi saya meningkat lebih dari 250. Nah, kuantitatifnya.
Donor plasma itu hanya bisa 3 kali, jarak 2 minggu, 2 minggu. Dan habis donor plasma itu praktis nggak ada keluhan apa-apa. Saya kalau nggak salah pada saat itu, habis itu saya langsung main badminton, nggak ada apa-apa. Karena yang diambil ibaratnya tempat berenangnya aja, airnya saja, plasmanya itu yang mengandung antibodi gitu loh. Sel darah merahnya balik lagi ke saya, enggak. Jadi kita mungkin rada capeknya karena kita harus berbaringan terus, karena posisinya kurang lebih prosesnya sekitar 2 jam pengambilannya itu. Karena kan diurai, diambil plasmanya, jadi dimasukin di dalam mesin ya. Jadi itu yang mungkin rada-rada harus butuh kesabaran. Contohnya sesak napas ya. Karena kita tahu bahwa penyakit COVID ini salah satunya adalah menyerang di organ pernapasan. Makanya orang-orang yang mempunyai penyakit asma, penyakit paru obstruksi kronis, itu biasanya kalau kena COVID, tambah lagi mungkin ada kencing manis, hipertensi, biasanya keadaannya lebih tidak baik dibandingin orang yang masih muda, yang OTG yang tanpa gejala. Saya memotivasi teman-teman yang sudah sembuh dari COVID, para penyintas, ayo donor plasmanya. Plasma yang kita berikan kepada orang lain itu adalah orang-orang yang bukan OTG, mereka-mereka yang kritis, yang perlu harus bantuan antibodi kekebalan tubuhnya untuk bisa dia sembuh dari COVID. Ya, jadi orang-orang yang para penyintas ini, ya, saya penyintas yang pertama kali donor, sekali lagi adalah ini memotivasi. Ayo teman-teman para penyintas, lakukan donor plasma.